makasih. Bisa ditanyakan ke beliau seperti apa dan sebagainya, pendampingannya seperti apa, begitu. Kalau lolos Q1 dengan impact factor yang tertentu itu 25 juta akan diberikannya. Lalu kalau agak menurun Q-nya ya di bawah itu sedikit, dan sedikit lagi begitu. Menurun. Ya, mungkin informasi dari saya. Jadi diusahakan, jadi Bapak Ibu di sini kalau memang ingin bisa. Untuk uang lelahnya tadi berapa Mbak Tri? Tergantung Bapak. Kalau misalnya penjenengan sudah lolos Q1 begitu 25 juta. Kalau dulu saya dapat informasi dari rekan itu 40 juta. Karena situasi dan kondisi. Tapi mahasiswa bisa ya Mbak? Status mahasiswa. Kayaknya jaringan. Itu maksudnya 25 juta itu dari UNY ya? Atau gimana? UNY. Oh. Enggak, ya maksud saya uang lelah dari pendampingannya tadi loh. Dari UNY. Terputus-putus ya. Uangnya dari UNY. Dengar? Suara saya agak putus-putus Mbak. Oh ya, sekarang terdengar. Masih putus-putus. Oh sorry. Saya tulis aja di chat ya. Ya boleh. Tapi kalau Mas Satrio kan dosen UNI juga ya Mas? Ya nggih, gimana? Tapi saya nggak terlalu ngerti masalah ini ya, saya malahan. Oh, gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin Pak Bruri kan kalau nggak salah kemarin itu mengatakan bahwa nanti akan ada kuliah dengan Pak Prapto gitu ya, kalau nggak salah Pak Bruri atau Pak siapa ya, atau Pak Iya, Prof Bruri ya. Betul. Pak Bruri ya. Nah kalau sepengetahuan saya juga Pak Suprapto itu sepertinya itu sama dengan Bu Erna yang dikatakan Mbak Tri tadi kayaknya sih ya. Jadi saya pikir nanti kalau Pak Prapto memang jadi mengkuliahi kita gitu, saya pikir nanti bisa tanya-tanya ke beliau langsung malahan. Iya, saya rasa juga begitu. Ya. Tapi saya sendiri, Pak Prapto sebenarnya satu jurusan dengan saya, tapi saya nggak pernah nanya-nanya tentang itu. Sebenarnya kalau mau langsung dapat akses itu, penjenengan ikut MCC, itu nanti penjenengan request mau direview oleh Sinten begitu. Oh gitu, malah ada langsung gitu ya, malah saya baru tahu ini. Oh iya. Jadi entah dalam atau luar negeri, misalnya penjenengan ngesake dari luar negeri begitu, itu akan dikontak, akan menjadi reviewer penjenengan. Ya. Artinya penjenengan mau reviewernya yang memang tersohornya dari tempat kita gitu kan banyak ya, dari dosen-dosen yang sudah sangat tersohor begitu, jadi penjenengan bisa request khusus ingin direview oleh siapa gitu. Bisa. Yang tadi Mbak Tri, yang saya tanyakan tadi yang masalah nominal tadi ada 25, ada 40. Itu kan yang sudah publish itu ya Mbak ya? Nggih, leres. Ya, maksud saya tadi kan ada uang lelah gitu ya untuk pendamping kita gitu. Ya, uang stimulan gitu ya. Ya oke lah, uang stimulan itu yang sama pendamping kita itu loh maksudnya, bukan yang publish loh. Yang publish penjenengan nanti dikasih uang, kalau publish itu sudah dikasih uang. Enggak, ya maksud saya yang publish itu ya dikasih uang ya. Hanya saja saya yang pengen saya tanyakan itu, kalau kita kan dapat pendampingan itu yang dampingi siapa itu. Nah, pendamping itu kan juga dikasih kan? Nah, itu berapa itu? Oh, urusannya universitas kita enggak ngurusi. Oh gitu. Kita hanya datang dan membawa artikel itu saja.
Oh, ngoten. Ya, ya, ya. Termasuk misalnya kalau artikel penjenengan butuh untuk di bahasa Inggris kan lebih halus begitu nggih? Itu Ya, nanti ya, ya. ada pendampingan gratis ngoten. Nanti Oh, dibayarkan gitu. biayanya. Ya. Semuanya yang menanggung universitas kita tinggal duduk Daftar hadir. aja ya. Hanya itu saja langsung semuanya sudah diuruskan universitas. Sampai kemudian didampingi proses pokoknya sampai terbit ngoten. Oh, nggih, 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 nggih. Oh, malah saya baru tahu. Oke, nggih, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Dicobi mawon. Ya, ya, ya. Nggih, nggih, nggih. Lumayan loh. 15 Ya. atau 15 juta, 20 juta kan ya alhamdulillah. Ya. Ya, ini saya malah tertarik yang kemarin siapa nggih yang mengajak di kelas kita untuk berdiskusi masalah disertasi. Pak Valian. Kakak Valian itu namanya, Pak. Pak, ini ada waktu toh, ada sedikit waktu lah kalau seumpama Pak Putu masuk ya kita berhenti, tapi kalau enggak kan ya kita lanjutkan, enggak masalah sebenarnya Pak. Gimana Pak? Oke, boleh. Nah, bisa dimulai monggo. Iya, baik. Langsung saya mulai aja ya. Jadi sebenarnya Pak Ibu, saya ini galau gitu ya, gelisah gitu. Artinya dengan kebiasaan meneliti kami di kampus kami, kemudian di UNJ itu kan berbeda. Nah, jadi jujur aja ya udah saya ngikut aja, artinya pola meneliti di UNJ gimana profesor gitu. Nah, makanya justru saya ingin membuka diskusi gitu. Artinya gimana sih sebenarnya yang diinginkan atau karakter penelitian yang cocok, yang selevel dengan disertasi di UNJ itu seperti apa? Karena kalau di kampus saya itu jujur aja kebanyakan sih kita deskriptif itu udah cukup, baik itu penelitian teknik ataupun pendidikan itu kebanyakan kita deskriptif. Regresi aja itu udah jarang lah ya. Kebanyakan deskriptif itu kita sudah cukup. Nah, ketika kemarin saya itu ngobrol waktu wawancara ya, kita kan bisa ngobrol banyak itu dengan Prof. Buri dan Prof. Putu. Ya saya sekalian coaching juga itu, coaching dengan beliau-beliau itu. Intinya kalau itu belum masuk level disertasi karena belum masuk grand teorinya gitu. Oke, katanya terapannya sudah masuk, subjek penelitiannya oke, namun itu enggak ini Mas, grand teori di dalam disertasi itu belum masuk level itu. Nah, disitulah saya yang merasa saya belum paham gitu loh. Gimana sih maksudnya grand teori yang dimaksud, sedangkan kalau saya baca-baca di library UNY ya, itu untuk disertasi itu pengembangan model, kemudian model, itu banyak, tapi kemarin Prof. Bruri sendiri juga sempat menyampaikan, jangan lagi lah sudah pengembangan model gitu. Nah, di situ saya juga tambah bingung lagi gitu, Pak. Pengembangan model juga nggak boleh. Terus maksudnya yang dimaksud itu seperti apa? Nah, itu mungkin dari teman-teman yang mungkin dari UNY juga ini mungkin yang bisa lebih menerjemahkan maksudnya itu lebih paham gitu. Saya mungkin jelaskan sedikit ya, Pak Valian. Jadi kalau yang deskriptif itu biasanya untuk anak-anak S1. Jadi di level S1 itu jenis-jenis penelitiannya itu deskriptif, lalu kemudian eksperimen, lalu kemudian classroom action research atau R&D dengan tipe-tipe atau model-model misalnya seperti book and goal, teori book and goal, lalu kemudian ADI dan sebagainya. Itu yang pada level S1 ya. Lalu kemudian pada level S2 itu masih yang sama kurang lebih, tetapi dengan indikator atau variabel yang bertambah gitu. Nah, kalau untuk level S3 tentu yang diharapkan jauh lebih besar dari itu. Nah, kemarin tipe-tipe jenis riset yang diharapkan yaitu adalah research based atau kita sebut dengan DBR. Design research based. Jadi research yang sudah berdasarkan desain kita, your own design. Jadi seperti itu. Lalu hal yang lain lagi atau mixed method. Jadi perpaduan antara
kuantitatif dan kualitatif. Kalau nggak salah itu Prof. Bruri sudah menjelaskan juga, sempat menyinggung juga ya. Lalu beliau kan juga mengatakan sudah tidak perlu modal lagi. Nah, kalau yang saya pahami waktu itu beliau menawarkan ke saya begini, ayolah Mbak, nggak apa-apa ke ruangan saya, kita ngobrol-ngobrol. Karena kebetulan kan yang calon supervisor saya memang beliau dari awal ya. Ayolah Mbak, ngobrol-ngobrol di ruangan saya, nggak apa-apa sekali-sekali. Monggo mungkin Pak Valian minta ke beliau, Prof, apakah panjenengan ataukah Prof punya proyek-proyek tertentu, ide-ide tertentu yang kemudian bisa membawa saya? Nggak apa-apa, diminta saja. Sebab saya sama Prof Bruri sudah ngobrol-ngobrol sejauh sebelum saya mendaftar ke sini. Jadi saya sasarannya adalah pengembangan kurikulum. Panjenengan mau melakukan apa? Fokusnya di kurikulum atau fokusnya memang langsung pada intinya pembelajarannya atau pada apa? Monggo begitu. Dipikirkan yang mana, di ranah mana. Oke, jika memang pengembangan kurikulum ya, berarti kan tadi boleh ya. Pengembangan kurikulum itu sendiri berarti untuk metodenya pakai post positivistik atau positivistik itu nanti yang menentukan gimana Mbak? Saya pakai DBR, Pak. DBR itu berarti apa? Post atau positivistik ya? Ya. Positivistik berarti? Ya, post. Post ya, post positivistik. Oh, oke. Oke, jadi kayak pengembangan kurikulum itu masih ini ya, masih visible ya untuk dilakukan ya. Karena kan memang berdasarkan studi kasus sebelumnya. Jadi saya kan sudah punya penelitian dulu sebelumnya. Jadi kan nggak kemudian saya langsung terjun ke sesuatu yang baru, tidak, tetapi sudah ada penelitian, 2 penelitian yang terkait dengan itu. Lalu kemudian saya memutuskan bahwa yang dibutuhkan adalah lebih besar lagi, yaitu kurikulumnya, gitu. Kurikulum khusus anak-anak tunanetra yang menjadi calon guru, kan begitu. Oke. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya, misalnya penelitian untuk alatnya, penelitian yaitu berbasis augmented reality dan sebagainya sudah diteskan juga. Tadi kan kemudian yang namanya jenis penelitian itu kan bercampur antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kan saya sudah melakukan kuantitatifnya sudah, kualitatifnya sudah. Saat sekarang ini saya sedang melakukan kualitatifnya. Research group saya, kebetulan saya menjadi ketua research group tersebut, jadi saya melakukan qualitative research-nya. Nah, itu yang akan saya presentasikan besok. Jadi itu sudah ada embrionya, jadi untuk masuk ke berikutnya saya jadi tidak terlalu berdarah-darah sekali harus melakukan apa gitu. So I know the things that I want to do. Jadi sekarang Bapak memastikan dulu Bapak bermainnya di area mana. Oke. Oke, monggo teman-teman yang lain juga. Ya, kalau saya sendiri saya masih bingung juga. Saya mau apa gitu. Iya. Nah, terus terang kalau kemarin waktu wawancara itu saya saya masih membuat model pembelajaran, tapi ini ini baru pemikiran saya ya. Waktu itu pemikiran saya itu walaupun itu model tapi agak banyak apa ya namanya istilahnya, banyak faktornya, jadi ya sedikit lebih rumit lah. Saya kira itu boleh, tapi ternyata model udah sudah banyak. Ya udah. Terus setelah itu saya nggak tahu, belum punya ide apa lagi, saya belum ada. Cuman kemarin Pak Bruri bilang penari yang Jogja itu saya boleh juga sebenarnya. Tertarik juga, tapi ini kayak jauh gitu loh dari pengetahuan saya gitu. Tapi kalau itu tentang konsepnya saya pikir ya bisa juga dipelajari, tapi kalau tentang tarinya memang jauh ya, tapi kalau konsepnya saya pikir bisa lah gitu. Tapi ya nggak tahu lah, nanti saya belum ada ide lagi. Makanya saya tertarik kemarin Pak Valian mengungkap itu di grup itu, ini bagus juga ini untuk sharing gitu. Oh, yang yang Idrus Sardi itu ya? Maestro biola ya? Ya. Bukan kalau Idrus Sardi ya, kalau Idrus Sardi kan biola, tapi kalau yang penari Jogja itu loh.
Itu saya kebetulan tuh saya punya teman dekat yang penari ini juga, penari apa keraton juga gitu loh. Jadi kok ada hubungannya ya, saya tertarik juga ini sebenarnya. Kalau memang jadi maksudnya ada link gitu loh. Baru ada link tapi ya nggak tahu apakah itu mau Atau kembangkan gini, atau mungkin ya penjenengan ya. ada satu ide apa begitu ya, yang kemudian di picture aja, dicoba untuk ke depannya. Itu kan ini kan kita masih semester 3 ya. Jadi kan kita Iya. masih tinggal 1 tahun, masih tinggal 1 tahun untuk merancang dan sebagainya. Jadi penjenengan membimbing S1 mboten? Iya, nggih. Nah, itu bisa dipergunakan untuk testing dulu. Oke, saya ingin mengembangkan ini. Jadi dari step yang terkecil dulu dilakukan. Step yang terkecil dulu dilakukan, yaitu membimbing anak-anak itu dengan idenya panjenengan dulu. Dilihat. Saya juga punya coworkers. Coworkers itu bukan dari jurusan saya, tapi dari jurusan musik. Saya punya coworkers. Jadi tapi main idenya saya adalah principal investigator. Jadi idenya semua dari saya, yang bekerja saya mostly, tapi saya juga punya coworkers yang mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin saya raih dengan tangan saya. Mungkin penjenengan juga bisa mencari, kalau mau partner nanti saya bisa carikan mungkin dari seni tari atau beberapa teman saya yang memang beliau itu memang tersohor sekali, yang kebetulan sama-sama pengelola jurnal dengan saya. Jadi mungkin saya bisa tanya minta bantuan beliau kalau misalnya panjenengan memang tertarik, ada ide-ide tertentu, kan biasa itu berkolaborasi untuk melakukan riset. Monggo, nggak apa-apa. Ya, enggak. Ya hanya saja itu tadi sih, sebenarnya saya belum menemukan satu yang mantap gitu loh. Itu saja sih. Ya monggo yang lainnya ada ide apa? Mungkin membuat draft artikel dulu untuk tugas kita di Prof. Bedurki, itu mungkin yang paling dekat, yang apa namanya, kan beliau ngersake untuk submit nggih. Paling enggak di Q3 begitu beliau menghendaki begitu. Seumpama submit itu kemarin kan memang bagus sih, memang diharapkan itu sesuai dengan yang akan dibuat disertasi itu. Iya, memang bagus itu. Memang sesuai, memang sejalan itu bagus. Hanya saja kalau tidak sesuai bagaimana ya? Apa boleh apa enggak ya? Kalau cerita, kalau misalnya itu novel gitu ya, novel itu kan ada, kalau satu babak itu telah habis, itu disebut dengan buku 1 ya. Lalu ada namanya sequel itu adalah buku 2. Tetapi ada cerita yang masih menyambung dengan itu walaupun tidak secara langsung, itu disebut dengan spin-off. Mungkin ini kita anggap sebagai spin-off. Artinya ada suatu embrio, titik-titik kecil yang kemudian akan membantu kita untuk jump ke disertasi kita. Mungkin itu nggak apa-apa sih kalau nggak terkait langsung. Saya juga tidak terkait langsung, tetapi embrio di situ saya anggap ini adalah spin-off. Kalau terkait langsung, it is impossible because we need sulit itu. Ya. Kita butuh waktu lebih dari itu, karena apa? Tuntutan kita adalah kita submit di dalam kurun waktu 1 semester ini, at least submit. Kalau nggak bisa, belum mencapai under review step, setidaknya kita sudah submit. At least we try gitu loh. Kalau submitnya jadi dalam waktu dekat ini boleh nggak sih itu dipakai? Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Okay. Itu kan yang penting kita under UNY kan. Dalam kita di bawah UNY nggak masalah. Ya. Ini besok ya ada sih sebenarnya, ada satu artikel, hanya saja ya itu tadi saya belum ada ide untuk disertasi itu. Saya pikir ini kok kayaknya nggak nyambung dengan disertasi nanti, karena ini keteknikan banget sebenarnya kalau yang saya ini. Untuk saya nggak apa-apa ya. Saya itu nggak masalah. Karena sejauh saya mereview punyanya teman dosen-dosen yang lain, yang termasuk yang dosen sedang S3 ini, nggak masalah. Spin off itu nggak masalah. Spin off itu adalah suatu cerita orang ketiga umpama yang diceritakan, yang nanti di dalam buku pertama orang itu ada juga begitu. Jadi kan nggak masalah begitu. Artinya kita ada embrio, ada benang merah kalau umpamanya kita mau tarik ke situ ada. Iya. Semangat. Matur nuwun. Monggo ini yang lain dipersilahkan untuk berbicara loh.
Sebaiknya sih kalau mau terbit di akhir, mau terbit at least Desember begitu, sekarang dalam 1-2 minggu ini setidaknya dicoba untuk submit. Kalau mau publish di bulan Oktober, November begitu, setidaknya submit itu sudah paling telat itu di akhir Mei. Paling telat. Itu artinya itu sudah sangat-sangat cepat ya. Prosesnya sudah sangat cepat. 3 bulan, 4 bulan itu untuk bisa sampai publish itu luar biasa. Iya. Artinya itu kan itu udah proses yang luar biasa. Jadi kalau umpamanya mau submit, setidaknya masuk dalam proses under review. Jadi kan begitu submit akan ada scanning pertama, lalu kemudian diteruskan dari chief editor diteruskan ke reviewer, itu masuk ke under reviewer, kan setidaknya itu sudah bisa menunjukkan ke Prof. Bruri. Ini prosesnya sudah sampai sini. At least sudah dapat A. Monggo Bapak-bapak, Ibu yang lain silahkan. Pak Valian tadi melihat ini Pak, melihat apa tadi namanya, contoh-contoh ya, contoh-contoh disertasi tadi di mana Pak Valian? Iya, jurnal UNY. Bentar. Jurnal. Tak kirim ya anunya. Sebentar. Saya lupa tak carikan. Bukan nih. Sebentar Pak. Oke Pak, tak kirim di grup Pak nanti Pak. Atau malah dibuka aja, di share di sini malah. Sebentar, saya coba cari dulu. Bentar. Oke. Yang di Lumbung Pustaka itu bukan Mas? Iya, saya malah lupa aku anunya. Dan saya kalau mau yang itu bukan nilainya yang A semua ya. Itu kan semua yang wajib upload semua. Tapi kalau penjenengan ngersake yang A, itu nanyanya ke kajurnya. Mohon diberikan yang nilainya A. Jadi yang dicontoh itu yang nilainya A. Itu yang diupload di apa namanya? Ya, itu semuanya. Dari yang bagus sampai yang remuk itu ada di situ semua. Kalau yang bagus berarti minta besok sama Prof. Bruri gitu ya? Minta diberikan oleh Prof. Bruri. Jadi penjenengan sering-sering telepon beliau, WA beliau. Jadi minta dibantu untuk yang nilainya bagus, yang cum laude, cinten mawon Pak, saya mohon dibantu karena memang kebetulan kesulitan dan sebagainya. Oh, beliau senang sekali. Oke, siap. Malah besok kita kuliah itu diminta aja ya malah ya? Iya. Enggak apa-apa. Saya sudah punya 2. Yang terkait ya Bu? Ya, yang terkait dengan apa yang saya mau. Nggih, monggo penjenengan minta saja, kita kan juga butuh ini nggih, apa? Butuh referensi. Oh, nggih, seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya buka perpus di digital library itu agak hati-hati juga karena tulisannya anak-anak itu kan mahasiswa itu nggak semuanya bagus. Kalau saya sih saya pengen melihat yang S3 itu apa aja modelnya seperti apa. Yang tadi yang dikatakan Pak Valian tadi kan sebenarnya kalau di S3 itu kan seperti apa gitu ya. Ya, terus terang saya itu masuk sini mendaftarkan sini itu hari berapa ya? Pokoknya hari-hari terakhir itu kok sebenarnya. Jadi saya memang terus terang belum terlalu siap masuk sini. Ya. Jadi hari-hari terakhir, ayo masuk ya masuk gitu. Iya Pak Satrio, itu saya bagikan linknya di chat. Nanti terus browse dulu, terus nanti kalau yang saya temukan sih ya, yang memang dominan di ePrints ini tuh ada pengembangan model itu sama yang faktor-faktor determinan yang dia pakai analisisnya SEM. Yang pakai SEM itu Pak Valian, search-nya yang apa? By dokumen, title? Enggak, langsung di tengah ada search repository. Tak share screen ya? Ya. Enggak Pak, enggak silakan. Saya tak tinggal sebentar dulu nggih. Nggih. Ini Pak, kelihatan ya Pak? Nggih. Ini search repository. Nah, terus kalau saya di sini. Nah, yang itu maksud saya. Ini dia. Itu. Karena kemarin saya itu agak tertarik sama yang kuantitatif, jadi saya
saya search di sini faktor determinan. Kemarin itu udah langsung muncul S3. Ini kayak misalkan ini nih. S3 tesis. Nah, S3 tesis. Kemudian ini nomor 14. Faktor-faktor determinan keprofesionalan guru S3 tesis. Ini juga kalau kita klik itu nanti bisa dapat full bab 1 sampai bab 5. Nah, itu tapi katanya tadi Mbak Tri kan ini kita nggak tahu ya artinya yang mana, tapi setidaknya dapat gambaran lah Pak. Lumayan. Ya, oke. Minta Prof. Guri mawon kalau saya nggak mau ngambil resiko. Nah, itu lebih bagus sih. Oke, Ya. besok kita rencanakan minta Prof. Guri gitu ya. Iya. Oke, seperti itu saja. Kalau saya kemarin Prof saya minta ini apa, Prof minta itu, Prof minta datang nggak apa-apa Mbak Tri, kita ngobrol-ngobrol, oke siap gitu. Kalau saya itu malah punya ngen-ngen ya, cuman ngen-ngen itu apa ya? Angan-angan gitu ya, cuma punya angan-angan itu. Mbok gini aja ya, Mbok S3 itu sudah punya judul apa-apa tinggal dibagi gitu ya, enak ya. Nggak usah mencari. Kalau nggak salah beliau mau membuatkan kalau nggak Nah, itu yang saya angan-angan. Berapa? Bukan saya yang ngasih tahu, nanti penjenengan minta sendiri. Oh ya. Gimana kalau kita minta di kelas aja? Jadi biar semuanya. Gampang. Wah, ini Mas Galih sudah datang ini, kayaknya Mas Galih perlu berbicara untuk menambah wawasan kita kayaknya. Iya Mas Galih. Tesnya rapat, tesnya pleno Mas. Oh. Walah. Ya, Mas Galih ini termasuk apa namanya, orang yang aktif gitu ya, dosen yang aktif, jadi selalu ikut pleno-pleno. Saya foto sekali lagi, sepertinya sudah banyak yang hadir, jadi saya akan foto ya. Sekali lagi, monggo. Sekali lagi. Ya. Ini sudah sah sepertinya kita kalau meninggalkan ini. Bu, mau tanya Bu, yang lumbung pustaka itu apa namanya? Username sama passwordnya apa ya Bu? Kalau boleh tahu itu maksud saya email atau email UNY atau email student atau apa Bu? Kalau masuk coba pakai email dosen. Oh, oke. Ya, kalau email student kadang-kadang nggak mau. Coba pakai email dosen. Jadi kalau email dosen itu aksesnya lebih banyak. Saya masuk pakai email dosen juga Bu, tapi bukan dosen UNY, bisa nggak? Nggak bisa. Oh, tapi ini tanpa login pun kita bisa akses banyak Bu ya? Termasuk ada tesis S2 kita kan di situ ya, Mas Valian ya? Iya, kayaknya tanpa login bisa deh Mas Rifan. Tapi nggak tahu ya, kalau login mungkin tambah. Oh iya, oke. Tambah ini. Ada yang lengkap, ada yang enggak itu. Mungkin yang Ini login kan bisa. Dikasih Pak Krisna nih sudah dikelompokin, malah yang PTK aja nih mantep banget nih. Kelihatannya Pak Krisna di sering berhubungan dengan Puskom. Enggak kok Mbak. Penjamu itu. Kalau penjamu ya sudah. Kalau orang Puskom itu nanti diminta bantuan Pak Aam. Misalnya Pak Aam saya kesulitan untuk ini, beliau itu semacam head kayak kabaknya gitu yang ada di Puskom. Jadi nanti beliau bantu-bantu mencarikan apa gitu bisa. Mas Valian, tadi nggak perlu login ya Mas? Ini Nggak kan usah, tadi Mas. saya coba punya Pak Krisna itu. Terus ketika tak buka bisa, mau tak download nih itu kan filenya mau saya download itu harus login itu.
Kalau jenengan gimana Mas? Coba Mas di. Oh, sebentar. Biasanya aku download bisa sih, tapi nggak tahu nih, nyoba, tak coba. Bisa itu Mas. Oh bisa, oh oke, berarti tak cobanya lagi. Wah, nih, tapi tulisannya login gitu aja sih, dokumen titik, coba ya, tak start ya. Download 6 MB. Ada tulisannya sih, emang restricted ya, to register users only. Kayaknya. Kalau saran saya, mungkin penjenengan melihat di archive yang punyanya PTV TVET juga yang ada di universitas di TU Dresden. Lalu karena kita kan hubungannya sama TU Dresden ya, di sana itu banyak sekali. Dan saya juga sempat melihat archive dari yang dikerjakan di TU Dresden itu apa. Ternyata link tadi nggak bisa dimasukin ke Skihub, Mas Rifan. Gimana Mas? Nggak, link yang tadi kan nggak boleh download kalau bukan register user. Tak coba masukkan ke Skihub, nggak bisa juga. Oh iya. Kreatif ini Mas kalian. Kalau Prince itu dibuka di Puskam bisa semua kok Mas. Kalau memang di komputer sendiri kadang ada yang dikunci terus putus ngelogin. Tapi kalau di Puskom itu bisa kebuka semua. Oh iya, makasih Mas Krisna infonya. Berarti besok tak sering-sering main ke Puskam berarti Mas. Kalau nggak digital library, digital library ya. Salah, digital library maksud saya. Yang kebun Apple itu loh. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada mungkin kita... Yuk, yuk. Ini sudah 19, apa mau ditunggu? Nopo kita tutup? Kalau mau ada lagi yang mau didiskusikan? Pak Satria kelihatannya sudah mantap nih draftingnya. Belum apa-apa saya Bu, serius. Oh. Ini saya dapat informasi tadi aja senang banget saya. Oh iya ya, ternyata ada di sini ya. Saya kemarin nyari-nyari. Kelihatan kalau saya itu nggak siap Mas. Tinggal. Kalau di sini saya lihat itu banyak ya, masih banyak ya, 2020 aja masih banyak model-model gitu, ternyata masih banyak juga ya. Oke. Kalau saya ingat pesannya Prof. Bruri kemarin, diusahakan ada kualitatifnya ya. Misalnya tadi Pak, kalian kan tertarik di kuantitatif, kalau bisa dikaitkan juga dengan kualitatifnya. Kalau saya ingat pesannya Prof. Bruri kemarin pada saat kita baru di first meeting kita tuh, beliau menyarankan nggak cuma semata-mata kuantitatif, tapi juga ada kualitatif di situ. Monggo, mungkin bisa dicari unsur apa yang dihitung secara kualitatif. Oh iya, baik Mbak. Apa kita mau tetap di sini Bapak, Ibu? Monggo. Kita sudah bubar 16.20. Bagaimana? Mau lanjut ditunggu? Saya pikir kalau memang ada kegiatan lain ya monggo bisa live dulu, sebenarnya nggak apa-apa sih, saya kira gitu ya. Oke. Jadi kalau masih ada di sini pengen ngobrol-ngobrol ya monggo saja.
Oke. Saya mungkin mute saja. Ya. Ini kalau bapak ibu ini pada tugas belajar atau izin belajar atau apa ini? Yang dosen gitu. Kalau saya belum, Pak. Jadi masih ngajar juga ini. Jadi izin belajar ya? Belum juga. Jadi tugas belajarnya baru rencana saya urus semester depan. Oh gitu. Iya. Jadi masih dibebankan dengan SKS yang cukup banyak. Iya. Berapa SKS Pak Apin? Saya lupa. Sekarang itu karena modelnya kan ada pertukaran mahasiswa yang MBKM itu loh, Pak. MPKM ya. Iya, itu juga cukup mengusik sistem yang ada di kampus. Iya, semuanya. SKS-nya, iya. Ya, pada bingung itu. Pada bingung. Intinya saya ada berapa? Hampir setiap hari ada ngajar SKS-nya, nggak tahu ada berapa ini. Ya, kalau pengen konsensi sebenarnya tugas belajarannya saja di Iya. kadang-kadang lah ini karena SKS-nya itu banyak, nanti yang ngajar juga siapa gitu, juga kasihan jurusan juga gitu. Iya. Tapi kemungkinan semester 1 ini kita full daring ya, Pak Satrio ya? Kemungkinan iya. Iya. Pantas saja dia tidak masuk sekolah hari ini. Dia pasti sedang menangis sekarang. Sakit parah. Oke, saya kira kalau nggak ada pembahasan lagi, saya mohon lift dulu ya, Bapak-bapak sekalian. Ya, mungkin ini sudah disudahi aja Zoom-nya. Oke, saya kira Iya. begitu. Ya. Oke, terima kasih semua.